Sebuah desa kecil diguncang keajaiban yang menggetarkan hati. Patung Yesus di altar tua meneteskan air mata di depan ratusan warga. Awalnya dianggap pertanda misterius, peristiwa itu diikuti badai dan banjir besar yang menguji iman serta kebersamaan mereka. Di tengah keraguan, perdebatan, dan kehilangan, desa ini menemukan kekuatan untuk bangkit. Hingga pada suatu misa syukur, patung itu kembali menangis. Kali ini bukan karena duka, tetapi karena cinta. Sebuah kisah nyata tentang mukjizat, harapan, dan persatuan yang akan membuat Anda percaya bahwa Tuhan hadir di saat paling gelap. Saksikan perjalanan penuh haru ini, dan rasakan getaran iman yang tak tergoyahkan. Sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Timur yang biasanya tenang mendadak geger setelah sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di gereja tua yang telah berdiri sejak zaman kolonial. Gereja ini, yang menjadi pusat kehidupan rohani masyarakat setempat, memiliki sebuah patung Yesus yang sudah puluhan tahun berdiri di altar utama. Patung tersebut selama ini hanya menjadi simbol iman yang dihormati jemaat, tak pernah mengalami perubahan apapun sejak ditempatkan di sana. Namun, pada suatu sore yang cerah, sebuah kejadian aneh mengubah segalanya. Kejadian bermula ketika seorang anak laki-laki berusia 8 tahun masuk ke gereja untuk berdoa sendirian. Ia duduk di bangku deretan depan sambil menundukkan kepala, lalu mengangkat wajahnya untuk memandang patung Yesus. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Kilauan bening tampak di kedua mata patung itu. Semula ia mengira itu hanyalah pantulan cahaya dari jendela kaca patri. Namun kilauan itu perlahan berubah menjadi tetesan yang mengalir di pipi patung. Anak itu merasakan bulu kuduknya berdiri, lalu segera berlari keluar untuk memanggil ibunya. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang patung Yesus menangis menyebar di desa. Warga yang sedang beraktivitas di pasar, sawah, maupun rumah bergegas menuju gereja untuk memastikan kebenaran cerita tersebut. Dalam hitungan menit, halaman gereja dipenuhi puluhan orang yang ingin melihat langsung. Beberapa di antaranya masuk ke dalam gereja dengan langkah hati-hati, sebagian lagi memotret dari pintu masuk karena tidak sanggup mendekat akibat perasaan haru yang tiba-tiba menyelimuti. Suasana di dalam gereja mendadak berubah menjadi hening meskipun dipenuhi orang. Semua mata tertuju pada patung Yesus yang berdiri tegak di altar, dengan tetesan bening di pipinya. Beberapa warga menangis sambil berlutut, menganggap peristiwa itu sebagai tanda ilahi. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang hidup, ujar seorang ibu parubaya sambil menyeka air matanya. Namun, tidak semua yang hadir percaya begitu saja. Sejumlah pemuda desa berbisik-bisik, mencurigai bahwa itu hanyalah trik atau kebetulan. Pendeta gereja, Romo Samuel, yang sedang berada di pastoran mendengar keributan dan segera datang. Melihat kerumunan di depan altar, ia meminta semua jemaat untuk tetap tenang. Dengan suara lembut namun tegas, Romo Samuel mengajak seluruh yang hadir untuk berdoa bersama, tanpa terburu-buru menarik kesimpulan. Jika ini memang tanda dari Tuhan, kita akan memahaminya dalam doa, katanya sambil menundukkan kepala di hadapan patung. Seiring bertambahnya jumlah warga yang datang, situasi mulai sulit dikendalikan. Jalanan menuju gereja macet oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Beberapa orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam waktu singkat, foto dan video patung Yesus meneteskan air mata menyebar luas, memancing rasa penasaran warganet. Tagar Yesus menangis mulai muncul di berbagai platform, membuat desa kecil itu menjadi pusat perhatian dunia maya. Kedatangan warga bukan hanya dari desa tersebut. Orang-orang dari kampung tetangga yang mendengar kabar itu juga ikut berdatangan. Di antara kerumunan, ada yang terlihat berdoa sungguh-sungguh. Ada pula yang datang hanya untuk mengambil gambar. Beberapa anak kecil tampak ketakutan melihat patung seolah hidup. Sementara para lansia mengaitkan kejadian ini dengan kisah-kisah rohani yang mereka dengar di masa muda. Di tengah kerumunan, suasana campur aduk terasa. Ada rasa takjub, takut, penasaran, dan haru yang bercampur menjadi satu. Beberapa warga berbisik bahwa mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan bagi umat yang mulai jauh dari iman. Namun, sebagian lain menganggapnya hanya fenomena alam atau efek cuaca terhadap bahan patung. Perbedaan pendapat itu membuat perbincangan di antara warga semakin ramai. Pihak keamanan desa akhirnya turun tangan untuk membantu mengatur lalu lintas dan mencegah warga memegang patung secara langsung. Sementara itu, Romo Samuel menghubungi pihak keuskupan dan meminta arahan tentang langkah selanjutnya. Ia sadar bahwa peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh.
karena berpotensi menjadi peristiwa besar yang akan menarik perhatian luar. Menjelang malam, meskipun hari mulai gelap, arus warga yang datang ke gereja tidak juga surut. Lampu-lampu di halaman dinyalakan, memberi penerangan bagi para peziarah yang terus berdatangan. Patung Yesus di altar tetap terlihat dengan tetesan bening di wajahnya, seolah mengamati seluruh jemaat yang berkumpul di hadapannya. Desa yang biasanya sunyi kini berubah menjadi pusat keramaian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kerumunan di dalam dan luar gereja semakin padat ketika malam mulai turun. Ratusan warga berdiri berdesakan di lorong sempit menuju altar, sebagian menunggu giliran untuk melihat patung Yesus dari dekat. Dari luar, suara doa dan tangisan bercampur dengan suara langkah kaki yang silih berganti. Meski suasana penuh sesak, sebagian besar warga tetap menjaga ketertiban, seolah memahami bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Namun, di antara rasa hikmat itu, ada juga percakapan bernada skeptis dari beberapa pengunjung yang menganggap fenomena ini hanyalah ilusi atau rekayasa. Di sisi altar, sejumlah warga yang berlutut terlihat gemetar sambil berdoa. Beberapa di antaranya menyentuh dada dan membuat tanda salib berkali-kali. Seorang remaja perempuan mengaku merinding ketika melihat tetesan bening di pipi patung itu, tetap mengalir meskipun ia sudah memperhatikannya hampir 5 menit. Tidak mungkin ini air biasa. Rasanya seperti ada yang mengawasi, katanya dengan suara pelan, seolah takut mengganggu suasana. Kesaksian seperti itu membuat sebagian besar jemaat semakin yakin bahwa mereka sedang menyaksikan mukjizat. Pendeta Romo Samuel, yang sejak sore berusaha menenangkan jemaat, berdiri di mimbar kecil untuk memberi pengarahan. Dengan suara bergetar, ia meminta semua yang hadir untuk tidak saling dorong dan menjaga sikap hormat di rumah ibadah. Mari kita berdoa, bukan mencari sensasi. Jika ini adalah tanda Tuhan, kita tidak boleh memperlakukannya seperti tontonan, ujarnya. Meski demikian, ia juga tidak menutup pintu bagi siapapun yang ingin datang, hanya mengingatkan agar tidak menyentuh patung secara langsung demi menghindari kerusakan. Kehadiran pihak kepolisian menambah kesan bahwa peristiwa ini memang luar biasa. Beberapa petugas berjaga di pintu masuk gereja dan mengatur arus keluar masuk pengunjung. Mereka juga membantu warga lanjut usia yang ingin melihat dari dekat. Kendati suasana ramai, tidak ada kericuhan berarti. Para petugas menyadari bahwa sebagian besar orang datang dengan niat tulus untuk berdoa, atau sekadar menyaksikan fenomena aneh ini dengan mata kepala sendiri. Kabar ini tak hanya berhenti di lingkup desa. Wartawan dari media lokal yang sudah berada di lokasi sejak sore kini, mulai mengirim laporan langsung ke redaksi. Foto-foto patung Yesus dengan air mata yang mengalir membanjiri halaman media sosial dan portal berita daring. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berita tentang patung Yesus menangis muncul di berbagai kanal media nasional. Bahkan, beberapa akun rohani besar di internet ikut membagikan video tersebut, memicu perdebatan di kolom komentar. Reaksi warga semakin beragam seiring meningkatnya liputan media. Sebagian melihatnya sebagai tanda cinta Tuhan yang mengingatkan umat untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, ada pula suara-suara yang menyebutnya sebagai bentuk sugesti massal. Beberapa warganet bahkan menduga ini hanyalah trik yang dirancang oleh pihak gereja untuk menarik pengunjung. Tuduhan ini membuat sebagian warga desa tersinggung, merasa bahwa pandangan skeptis itu merendahkan iman mereka. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, anak-anak desa tampak penasaran namun juga sedikit takut. Mereka berbisik-bisik di antara kerumunan, bertanya apakah patung itu akan berbicara atau bergerak. Para orang tua menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ini adalah tanda baik, dan bahwa Tuhan sedang melihat mereka. Beberapa orang tua bahkan mengajak anak-anaknya berdoa bersama di bangku paling belakang, jauh dari pusat keramaian, untuk menghindari desakan. Menjelang larut malam, udara di dalam gereja terasa semakin panas akibat sesaknya jemaat. Aroma lilin bercampur dengan bau keringat dan kayu tua yang lembab. Meskipun demikian, tidak ada satupun yang terlihat ingin pulang. Bahkan, beberapa keluarga memutuskan untuk bermalam di sekitar gereja, membawa tikar dan makanan ringan. Mereka berencana menunggu hingga pagi untuk melihat apakah air mata patung itu akan terus mengalir. Pendeta Romo Samuel, meski kelelahan, memutuskan untuk tetap berada di lokasi sepanjang malam. Ia merasa bertanggung jawab menjaga suasana agar tetap tertib dan mengawasi patung dari kemungkinan tindakan yang tidak pantas. Sesekali, ia terlihat menutup mata dan berdoa dengan wajah serius. Para petugas keamanan desa juga tetap siaga,
berpatroli di halaman dan memastikan tidak ada pengunjung yang mencoba mengambil bagian dari patung sebagai kenang-kenangan. Di luar gereja, suasana tak kalah ramai. Pedagang kaki lima memanfaatkan keramaian ini dengan menjual makanan, minuman, dan lilin untuk berdoa. Sementara itu, sejumlah peziarah dari luar daerah mulai berdatangan, membawa tas besar seolah mereka siap menetap beberapa hari. Desa yang biasanya sepi dan gelap di malam hari kini terang benderang, dengan cahaya lampu dan obor yang menyorot jalanan menuju gereja. Semua mata tertuju pada satu hal. Patung Yesus yang seolah menangis di hadapan ratusan pasang mata yang penuh rasa ingin tahu. Pagi berikutnya, suasana di gereja tua itu tidak kalah ramai dari malam sebelumnya. Kerumunan bahkan semakin padat karena kedatangan rombongan dari kota terdekat yang ingin menyaksikan fenomena patung Yesus menangis secara langsung. Jalan-jalan menuju gereja dipenuhi kendaraan pribadi, bus kecil, hingga sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Warga setempat mulai terlihat kewalahan menampung jumlah tamu yang membludak. Sementara itu, air mata di pipi patung masih terlihat jelas, membuat banyak orang yakin bahwa ini bukan kejadian biasa. Pihak gereja akhirnya memutuskan untuk menghubungi tim khusus yang terdiri dari ahli seni patung, ilmuwan, dan perwakilan dari keuskupan untuk melakukan pemeriksaan. Tim itu tiba pada siang hari dengan membawa peralatan lengkap. Mereka memulai pemeriksaan dengan hati-hati, mengukur suhu di sekitar patung, memeriksa bahan dasar, serta mencari tanda-tanda kebocoran air atau reaksi kimia. Semua dilakukan di bawah pengawasan ketat pendeta dan beberapa saksi dari jemaat, agar tidak ada kecurigaan manipulasi. Hasil pemeriksaan awal cukup mengejutkan. Tim ahli tidak menemukan adanya pipa tersembunyi, lubang kecil, atau mekanisme yang bisa mengeluarkan air dari dalam patung. Bahan patung terbuat dari campuran batu dan semen tua yang seharusnya tidak memungkinkan air merembes dari dalam, apalagi pada bagian mata. Hal ini semakin memperkuat keyakinan sebagian besar jemaat bahwa mereka sedang menyaksikan mukjizat. Namun, para ahli belum mau memberikan kesimpulan final dan menyatakan akan melakukan analisis lanjutan. Sementara proses pemeriksaan berlangsung, kesaksian warga mulai bermunculan. Seorang pria parubaya mengaku melihat tetesan air mata muncul tepat setelah ia memanjatkan doa pengampunan untuk dosa masa lalunya. Saya merasa seperti Tuhan mendengar doa saya secara langsung, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Kisah ini cepat menyebar di antara jemaat dan menambah suasana haru di gereja. Banyak orang mulai menceritakan pengalaman spiritual mereka selama berada di dekat patung tersebut. Media nasional yang sebelumnya hanya memantau dari jarak jauh kini menurunkan tim liputan langsung. Beberapa stasiun televisi menyiarkan siaran langsung dari halaman gereja, menampilkan kerumunan jemaat yang berdoa dan suasana di dalam gereja yang penuh lilin. Wartawan-wartawan itu mewawancarai warga, pendeta, hingga para ahli yang tengah bekerja. Berita ini kemudian viral di internet, bahkan menembus perhatian media internasional yang mulai mengirim koresponden mereka. Pendeta Romo Samuel mencoba menjaga keseimbangan antara rasa takjub umat dengan sikap hati-hati terhadap fenomena ini. Dalam wawancara singkat, ia mengatakan, "Saya tidak mau cepat menyebut ini sebagai mukjizat, tetapi saya percaya setiap kejadian memiliki maksud Tuhan. Kita harus meresponsnya dengan doa, bukan sensasi." Ucapannya menuai pujian dari sebagian orang yang menilai ia bersikap bijak, namun juga memicu komentar sinis dari mereka yang menganggap gereja sedang mencari perhatian. Seorang ahli sejarah gereja yang turut hadir menemukan catatan lama di arsip gereja. Catatan tersebut menyebutkan bahwa patung ini pernah dibawa dari sebuah kota yang hancur akibat perang puluhan tahun lalu. Dalam dokumen tua itu, tertulis kesaksian bahwa patung tersebut menangis beberapa minggu sebelum bencana besar menimpa kota tersebut. Penemuan ini membuat suasana gereja semakin tegang, karena sebagian warga mulai mengaitkan kejadian saat ini dengan kemungkinan datangnya peringatan ilahi. Isu bahwa air mata patung adalah pertanda buruk membuat sebagian warga menjadi gelisah. Ada yang mulai menimbun persediaan makanan, ada pula yang mengajak keluarga untuk lebih rajin berdoa dan mengaku dosa. Di sisi lain, fenomena ini justru menarik lebih banyak peziarah yang percaya bahwa air mata tersebut membawa berkat. Mereka rela antre berjam-jam hanya untuk berada di dekat patung dan memanjatkan doa khusus. Perdebatan antara pihak yang percaya dan pihak yang skeptis semakin memanas di media sosial. Sebagian pengguna internet membagikan pengalaman spiritualnya, sementara yang lain membuat konten analisis yang mencoba membuktikan bahwa ini hanyalah fenomena alam atau manipulasi manusia. Namun,
Tidak ada bukti kuat yang mampu mematahkan keyakinan warga desa yang telah menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Menjelang malam, pemeriksaan dihentikan untuk memberi ruang bagi misa khusus yang diadakan pendeta. Lilin-lilin dinyalakan di seluruh gereja, menciptakan suasana hikmat dan penuh harapan. Patung Yesus tetap berdiri tegak di altar, dengan tetesan bening yang masih terlihat di pipinya. Semua yang hadir terdiam, seolah menunggu jawaban dari langit tentang makna sebenarnya dari air mata itu. Bagi warga desa, ini bukan lagi sekadar peristiwa aneh. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suasana di desa berubah menjadi lebih serius ketika kisah masa lalu patung Yesus itu mulai terungkap. Seorang nenek berusia 84 tahun bernama Maria Lestari, yang telah tinggal di desa sejak muda, mengaku mengetahui asal-usul patung tersebut. Dengan suara bergetar, ia bercerita bahwa patung itu dulunya berada di sebuah gereja di kota pesisir yang hancur akibat perang puluhan tahun silam. Menurutnya, beberapa hari sebelum kota itu diserang, patung tersebut juga terlihat meneteskan air mata di hadapan umat yang sedang berdoa. Cerita itu membuat suasana di sekitar gereja mendadak hening. Banyak warga yang menatap patung dengan rasa campur aduk antara kagum dan takut. Pendeta Romo Samuel mengonfirmasi bahwa cerita Nenek Maria sejalan dengan dokumen kuno yang ditemukan di arsip gereja beberapa hari sebelumnya. Dokumen tersebut, yang ditulis oleh seorang pastor pada era penjajahan, mencatat detail bagaimana patung itu dibawa ke desa sebagai upaya menyelamatkan benda-benda suci dari kehancuran. Dalam catatan itu juga disebutkan, air mata patung dianggap sebagai tanda panggilan pertobatan sebelum sebuah tragedi besar terjadi. Informasi ini semakin memicu rasa penasaran dan kegelisahan jemaat. Warga mulai berbisik-bisik di antara mereka, bertanya-tanya apakah fenomena kali ini adalah peringatan serupa. Sebagian percaya bahwa Tuhan sedang mengingatkan umat untuk kembali kepada jalan kebenaran, sementara sebagian lainnya khawatir bahwa desa ini akan menghadapi bencana. Pasar desa menjadi tempat perbincangan hangat, dengan pedagang dan pembeli saling bertukar pendapat tentang apa yang mungkin akan terjadi. Isu ini menyebar cepat hingga ke desa tetangga. Di tengah kegelisahan itu, jumlah peziarah justru meningkat. Banyak yang datang dengan maksud mencari berkat dan pengampunan. Mereka membawa foto keluarga, rosario, dan air suci untuk diberkati di dekat patung. Ada pula yang menulis surat doa dan menaruhnya di kaki altar. Suasana gereja berubah menjadi pusat aktivitas rohani yang nyaris tidak pernah sepi selama 24 jam. Petugas keamanan dan relawan gereja harus bekerja bergantian untuk mengatur arus pengunjung. Media nasional dan internasional mulai mengirim jurnalis untuk meliput dari dekat. Liputan berita kini tidak hanya berfokus pada fenomena air mata, tetapi juga pada legenda dan sejarah patung tersebut. Beberapa stasiun televisi asing bahkan menayangkan dokumenter singkat tentang peristiwa ini, lengkap dengan wawancara warga desa, pendeta, dan ahli sejarah. Nama desa yang sebelumnya nyaris tak dikenal kini menjadi berita utama di berbagai negara. Kondisi ini membawa dampak ganda bagi desa. Di satu sisi, perekonomian lokal meningkat pesat karena lonjakan pengunjung. Hotel kecil, rumah warga, dan warung makan selalu penuh. Namun di sisi lain, sebagian warga merasa resah karena khawatir perhatian berlebihan akan mengganggu ketenangan desa dan mengaburkan makna rohani dari peristiwa tersebut. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mengusulkan pembatasan jumlah pengunjung setiap harinya. Pendeta Romo Samuel menanggapi situasi ini dengan hati-hati. Dalam sebuah khotbah khusus, ia mengingatkan jemaat agar tidak terjebak dalam euforia atau ketakutan berlebihan. Pesan Tuhan tidak selalu datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita kembali kepada kasih dan kebenaran, ujarnya di hadapan ratusan jemaat. Namun, ia juga mengakui bahwa sejarah patung ini terlalu unik untuk diabaikan, dan ia berencana mengundang lebih banyak ahli untuk meneliti makna fenomena ini. Di sela-sela keramaian, muncul kabar bahwa beberapa warga mulai mengalami mimpi aneh setelah berdoa di dekat patung. Mereka mengaku melihat cahaya terang dan mendengar suara yang mengajak untuk bertobat. Meski tidak ada bukti fisik, kesaksian ini menyebar dengan cepat dan menambah lapisan misteri pada peristiwa yang sudah penuh tanda tanya ini. Wartawan mulai mengumpulkan cerita-cerita tersebut untuk disiarkan dalam program berita malam. Menanggapi semakin banyaknya cerita mistis, pihak keuskupan akhirnya mengirim tim teologi untuk membantu memberikan pandangan resmi. Mereka menegaskan bahwa Gereja Katolik selalu berhati-hati dalam menyatakan suatu peristiwa sebagai mukjizat. Namun, mereka tidak menutup kemungkinan bahwa air mata patung ini bisa menjadi sarana Tuhan untuk berbicara kepada umat.
Sikap hati-hati ini justru membuat publik semakin penasaran akan kelanjutan ceritanya. Menjelang malam, suasana di gereja kembali hikmat. Lilin-lilin dinyalakan oleh para peziarah, menerangi wajah patung yang masih tampak dengan tetesan bening di pipinya. Nenek Maria kembali duduk di bangku depan, memandang patung itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia hanya berbisik lirih. Dulu air mata ini menjadi pertanda, semoga kali ini menjadi berkat. Kata-katanya seperti menyimpan pesan yang menggantung di udara, menambah ketegangan di hati semua orang yang mendengarnya. Pertentangan mulai muncul di antara warga desa seiring berjalannya waktu sejak fenomena patung Yesus menangis menjadi pusat perhatian. Di satu sisi, ada kelompok yang yakin bahwa ini adalah mukjizat murni yang harus dihormati. Sementara di sisi lain ada yang mencurigai bahwa fenomena ini hanyalah hasil kelembapan atau bahkan rekayasa manusia. Perdebatan ini tidak hanya berlangsung di warung kopi dan halaman gereja, tetapi juga memenuhi ruang komentar media sosial. Sejumlah akun mulai mengunggah video analisis yang mengklaim mampu membuktikan bahwa air mata itu hanyalah kondensasi akibat perubahan suhu. Kritik semakin tajam ketika seorang pemuda dari luar desa, yang dikenal sebagai penganut ateisme, secara terang-terangan menantang fenomena tersebut. Ia datang membawa kamera dan peralatan sederhana, berusaha menunjukkan kepada kerumunan bahwa tetesan itu hanyalah efek kelembapan. Dengan berani, ia mendekati patung sambil memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, saat ia hendak menyentuh bagian wajah patung, listrik di seluruh gereja mendadak padam. Suasana seketika mencekam, hanya cahaya lilin yang tersisa di sudut-sudut altar. Beberapa detik kemudian, listrik menyala kembali, yang membuat semua orang terkejut. Patung yang semula hanya meneteskan air mata kini terlihat memancarkan cahaya lembut dari wajahnya. Cahaya itu tidak terlalu terang, namun cukup jelas terlihat oleh semua yang hadir. Kerumunan langsung terdiam, dan beberapa orang bahkan jatuh berlutut sambil menangis. Pemuda yang tadi hendak membuktikan teori kelembapan tertegun dan mundur perlahan tanpa berkata apa-apa. Peristiwa ini segera direkam oleh ponsel-ponsel yang diarahkan ke altar. Tak lama setelah itu, beberapa saksi mengaku mencium aroma harum yang tidak biasa, mirip wangi bunga lili yang memenuhi ruangan. Aroma tersebut membuat suasana menjadi semakin hikmat. Seorang wanita parubaya yang menderita penyakit kronis mengaku merasakan tubuhnya lebih ringan setelah berdoa di dekat patung pada saat cahaya itu muncul. Kesaksiannya membuat banyak orang percaya bahwa fenomena ini bukan sekadar keindahan visual, tetapi membawa kuasa penyembuhan. Pemerintah daerah yang sebelumnya hanya mengamati kini mulai turun tangan. Mereka mengirim tim kesehatan untuk memeriksa kondisi warga dan memastikan tidak ada risiko dari kerumunan yang semakin besar setiap hari. Sementara itu, Dinas Pariwisata melihat potensi untuk menjadikan peristiwa ini sebagai daya tarik rohani yang bisa mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Namun, rencana ini ditentang oleh sebagian warga yang khawatir makna rohani dari fenomena tersebut akan hilang jika terlalu dikomersialkan. Pendeta Romo Samuel menolak secara tegas segala bentuk eksploitasi. Dalam khotbahnya, ia menegaskan bahwa tujuan utama dari peristiwa ini adalah memanggil umat kepada doa dan pertobatan, bukan keuntungan materi. Jika kita mengubahnya menjadi sekadar objek wisata, kita mengabaikan pesan Tuhan yang mungkin sedang disampaikan, ujarnya di hadapan jemaat yang memenuhi gereja. Ucapannya mendapat tepuk tangan panjang, tetapi juga kritik dari pihak yang melihat peluang ekonomi bagi desa. Sementara itu, semakin banyak peziarah yang mengaku mengalami kejadian aneh setelah berdoa di dekat patung. Ada yang bermimpi bertemu sosok bercahaya, ada yang merasa mendapat jawaban doa, bahkan ada yang mengaku melihat tetesan air mata berubah menjadi cahaya kecil sebelum menghilang. Meski sulit dibuktikan secara ilmiah, cerita-cerita ini semakin memperkuat keyakinan bahwa patung tersebut sedang hidup di tengah mereka. Di tengah semua itu, pihak keamanan desa memperketat pengawasan di sekitar gereja. Mereka khawatir jumlah pengunjung yang terus meningkat bisa memicu insiden, apalagi setelah beberapa orang mencoba mengambil air mata patung dengan kain atau kapas sebagai oleh-oleh rohani. Aturan baru pun diterapkan. Peziarah hanya boleh melihat dari jarak tertentu, dan dilarang menyentuh patung atau altar tanpa izin resmi dari pihak gereja. Malam hari, suasana di gereja semakin terasa seperti pusat ziarah besar. Lilin-lilin berjejer di sepanjang lorong, aroma dupa memenuhi udara, dan alunan lagu rohani terdengar lembut dari pengeras suara. Patung Yesus berdiri tegak, dengan tetesan bening yang masih mengalir di pipinya. Sesekali,
Pantulan cahaya lilin membuatnya tampak seolah memandang langsung ke arah jemaat. Banyak yang memilih untuk bermalam di halaman gereja, berharap mendapat pengalaman rohani yang tak terlupakan. Meski pertentangan masih ada, fenomena ini justru memperkuat ikatan sebagian warga desa yang memilih untuk bersatu dalam doa. Perbedaan pendapat tentang mukjizat atau bukan tidak menghalangi mereka untuk menyalakan lilin bersama, bernyanyi, dan saling mendoakan. Namun, di balik semua kehusyukan itu, tetap tersisa pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah air mata ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Pertanyaan itu kini menggantung di udara, menunggu jawaban dari waktu dan takdir. Hari yang dinantikan akhirnya tiba ketika pihak gereja memutuskan mengadakan misa besar sebagai puncak rangkaian doa sejak fenomena patung Yesus menangis pertama kali terjadi. Lapangan luas di depan gereja dipenuhi ribuan orang dari berbagai daerah, bahkan ada yang datang dari luar negeri. Jalan-jalan menuju desa ditutup untuk kendaraan bermotor, dan pengunjung diarahkan berjalan kaki menuju lokasi. Spanduk bertuliskan, Misa Doa Pertobatan, terpasang di beberapa titik, sementara relawan sibuk membagikan lilin dan air minum kepada peziarah. Pendeta Romo Samuel memimpin prosesi dengan mengenakan jubah putih berhias salib emas. Suaranya yang berat namun lembut terdengar melalui pengeras suara, mengajak semua yang hadir untuk menenangkan hati dan memusatkan pikiran kepada Tuhan. Kita berkumpul di sini bukan untuk mencari tontonan, tetapi untuk bersyukur, bertobat, dan menerima kasih Tuhan, ujarnya. Ribuan jemaat berdiri hikmat, banyak yang menundukkan kepala dan menggenggam rosario di tangan. Ketika doa bersama dimulai, suasana hening menyelimuti lapangan. Hanya suara angin yang sesekali terdengar di antara desahan doa umat. Lalu, pada momen doa puncak, perhatian semua orang tertuju pada altar di dalam gereja. Patung Yesus, yang dapat terlihat jelas melalui layar besar yang dipasang di luar, kembali meneteskan air mata. Tetesan itu mengalir perlahan di pipi patung, berkilau terkena cahaya lilin. Pemandangan itu membuat banyak orang terisak. Beberapa bahkan jatuh berlutut di tanah. Seakan menambah dramatisnya momen, langit yang sejak pagi cerah tiba-tiba mendung. Gerimis lembut mulai turun, membasahi kepala jemaat yang tidak bergerak dari tempatnya. Di tengah rintik hujan, cahaya matahari menembus awan, membentuk sinar yang jatuh tepat di atas atap gereja. Sinar itu, menurut beberapa saksi, membuat patung Yesus terlihat lebih bercahaya dari biasanya. Banyak yang menyebutnya sebagai tanda penyertaan Tuhan. Beberapa saksi mengaku merasakan kehangatan luar biasa ketika sinar itu menyentuh wajah mereka. Ada pula yang mengaku mendengar suara lembut di dalam hati yang mengajak untuk mengampuni dan saling mengasihi. Seorang peziarah dari luar negeri yang ikut hadir mengatakan, "Saya sudah datang ke banyak tempat suci, tapi belum pernah merasakan suasana sedalam ini." Ucapannya menjadi salah satu kutipan yang kemudian ramai diberitakan media. Liputan langsung dari televisi nasional dan internasional menyiarkan momen itu ke seluruh dunia. Di layar kaca, terlihat jelas air mata yang terus mengalir, bercampur dengan kilauan cahaya dan rintik hujan. Kolom komentar di media sosial dibanjiri reaksi dari warganet, mulai dari ucapan syukur hingga perdebatan sengit tentang apakah fenomena ini benar-benar mukjizat atau hanya kebetulan alam. Namun, bagi mereka yang hadir di lokasi, perdebatan itu tidak lagi penting. Apa yang mereka rasakan jauh lebih bermakna. Di tengah suasana haru, Romo Samuel menyampaikan pesan yang menjadi inti misa tersebut. Ia berbicara tentang pentingnya kembali kepada kasih, mengampuni orang yang bersalah, dan hidup dengan rendah hati. Air mata ini mengingatkan kita bahwa hati yang keras bisa dilunakkan oleh kasih. Ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Jemaat menjawab dengan tepuk tangan panjang dan nyanyian rohani yang menggema di seluruh lapangan. Prosesi misa berlanjut hingga sore, diakhiri dengan pemberkatan seluruh jemaat menggunakan air suci. Banyak yang menangis saat menerima percikan air tersebut, seolah merasakan pembaruan dalam hati mereka. Beberapa bahkan berpelukan dengan orang asing di sebelahnya, melupakan perbedaan latar belakang demi kebersamaan dalam momen suci itu. Menjelang malam, hujan berhenti dan langit kembali cerah. Ribuan lilin yang dibawa jemaat menyala serempak, menciptakan pemandangan indah yang memantulkan cahaya di wajah-wajah penuh harapan. Patung Yesus di altar masih meneteskan air mata, namun kini tampak tenang di bawah cahaya lampu gereja. Banyak yang percaya bahwa malam itu adalah titik balik bagi desa, bahkan mungkin bagi semua orang yang menyaksikannya. Ketika jemaat mulai meninggalkan lokasi dengan langkah perlahan, suasana terasa berbeda.
Tidak ada sorak-sorai atau teriakan, hanya keheningan yang penuh rasa syukur. Seolah semua orang membawa pulang pesan yang sama. Mukjizat terbesar bukan hanya pada air mata patung, tetapi pada hati manusia yang tergerak untuk berubah. Fenomena itu kini bukan lagi sekadar berita, melainkan pengalaman rohani yang akan dikenang seumur hidup oleh mereka yang hadir. Beberapa minggu setelah peristiwa besar Misa Doa Pertobatan itu, suasana desa berubah secara drastis. Desa yang dulunya sepi kini menjadi salah satu tujuan ziarah terkenal. Pengunjung datang setiap hari, bukan hanya pada akhir pekan. Rumah-rumah warga yang dulunya tertutup kini ramai dibuka untuk menampung para peziarah, dan ekonomi desa meningkat pesat. Namun, di balik perubahan fisik ini, yang lebih menonjol adalah perubahan hati warganya. Hubungan antar warga yang sempat renggang karena perbedaan pandangan kini kembali akrab. Seolah peristiwa patung menangis telah meleburkan segala perselisihan. Patung Yesus di altar tetap menjadi pusat perhatian. Meskipun air mata tidak lagi menetes setiap hari, ada momen-momen tertentu ketika pipinya kembali basah. Biasanya saat misa besar atau ketika jemaat memanjatkan doa khusus. Fenomena ini membuat warga semakin yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Pihak gereja akhirnya memutuskan untuk membangun ruang doa khusus di sekitar patung agar peziarah bisa berdoa dengan lebih tenang dan hikmat. Ruang itu dilengkapi pencahayaan lembut dan tempat duduk untuk berdoa, menjaga kesakralan suasana. Pemerintah daerah juga ikut turun tangan dengan membangun akses jalan yang lebih baik menuju desa, serta menyediakan fasilitas umum seperti parkir luas dan pusat informasi peziarah. Namun, Romo Samuel terus mengingatkan bahwa tujuan utama bukanlah pariwisata, melainkan pembaruan iman. Jangan sampai kita menjual mukjizat, ujarnya dalam salah satu khotbahnya. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi warga agar tidak melupakan pesan rohani di balik semua perhatian yang datang. Kisah patung menangis ini juga menginspirasi banyak orang untuk berbagi cerita pertobatan mereka. Ada seorang mantan narapidana yang datang setiap minggu untuk membantu membersihkan gereja, mengatakan bahwa ia merasa menemukan hidup baru setelah menyaksikan air mata patung. Ada pula seorang ibu yang kembali rukun dengan anaknya setelah bertahun-tahun tidak berbicara. Kisah-kisah seperti ini terus mengalir, membuat suasana desa dipenuhi harapan dan pengampunan. Media yang sebelumnya hanya datang untuk meliput berita sensasional kini, mulai mengangkat kisah-kisah kemanusiaan dari desa ini. Dokumenter, artikel mendalam, hingga buku mulai diterbitkan untuk menceritakan perjalanan rohani yang dialami warga. Fenomena ini pun menjadi bahan diskusi di kalangan teolog dan sosiolog, yang mempelajari bagaimana sebuah kejadian tak terjelaskan bisa mengubah dinamika sosial dan spiritual suatu komunitas. Namun, di tengah semua perubahan positif, ada pula tantangan baru yang muncul. Beberapa pihak mencoba memanfaatkan ketenaran desa untuk keuntungan pribadi, menjual souvenir yang berlebihan atau mematok harga tinggi pada penginapan. Situasi ini sempat menimbulkan gesekan, tetapi berkat kepemimpinan Romo Samuel dan kerjasama warga, mereka berhasil mengatur aturan bersama agar tidak ada yang merusak kesakralan fenomena ini. Semua sepakat bahwa mukjizat tidak boleh dikomersialisasikan secara berlebihan. Malam-malam di desa kini sering diisi dengan doa bersama di halaman gereja. Warga dan peziarah duduk melingkar sambil menyanyikan lagu rohani, ditemani cahaya lilin yang berkelip. Kadang, angin malam membawa aroma bunga dari taman gereja, menciptakan suasana damai yang sulit dijelaskan. Momen-momen seperti ini membuat banyak orang enggan pulang, seolah mereka ingin berlama-lama berada di bawah naungan keajaiban. Patung Yesus yang pernah menjadi sekadar benda seni keagamaan kini, memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia menjadi simbol persatuan, pertobatan, dan harapan. Air mata yang pernah mengalir di pipinya telah menjadi cerita yang menembus batas waktu, mengubah desa kecil menjadi tempat yang dihormati banyak orang. Bahkan mereka yang tidak religius pun mengakui bahwa fenomena ini membawa energi positif yang tak terbantahkan. Pada ulang tahun peristiwa itu, Misa Akbar kembali digelar. Ribuan lilin dinyalakan, lagu-lagu rohani menggema, dan di tengah acara, patung itu kembali meneteskan air mata. Tidak ada yang berteriak atau panik. Semua hanya terdiam, menangis bersama, dan memanjatkan doa dalam hati. Momen itu menjadi pengingat bahwa mukjizat bukan sekadar keajaiban yang terlihat, tetapi juga perubahan yang terjadi di dalam hati setiap orang. Ketika malam itu berakhir, desa kembali tenggelam dalam keheningan yang damai. Bintang-bintang bertaburan di langit, dan patung Yesus berdiri tegak di altar, memancarkan ketenangan yang menembus jiwa. Bagi warga, cerita ini bukanlah dongeng yang akan pudar,
melainkan warisan iman yang akan mereka jaga selamanya. Mereka tahu bahwa air mata itu mungkin tidak akan selalu mengalir, tetapi pesan yang dibawanya akan tetap hidup di hati setiap orang yang pernah menyaksikannya. Beberapa bulan setelah ulang tahun peristiwa patung menangis, perhatian dunia masih belum surut. Wisata rohani terus mengalir. Namun yang menarik, jumlah orang yang datang untuk benar-benar berdoa jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang hanya penasaran. Setiap minggu, antrean panjang terlihat di depan ruang doa khusus tempat patung Yesus berdiri. Para peziarah masuk bergantian, duduk dalam hening, ada yang memejamkan mata, ada yang menangis, dan ada pula yang tersenyum lega setelah selesai berdoa. Keheningan di ruang itu begitu pekat, hanya sesekali terdengar isakan lembut yang seolah berpadu dengan aura damai yang menyelimuti patung. Romo Samuel memutuskan untuk membuat program Hari Pengampunan setiap bulan. Pada hari itu, siapapun bisa datang untuk menerima sakramen pengakuan dosa atau sekadar berbicara dengan pendeta dan relawan rohani. Program ini membuat semakin banyak orang yang menemukan jalan pulang ke iman mereka. Bahkan, beberapa pendeta dari kota lain mulai membantu pelayanan karena jumlah umat yang datang terus bertambah. Bagi mereka, fenomena patung menangis bukan hanya mukjizat visual, tetapi juga panggilan untuk membuka pintu gereja selebar-lebarnya bagi siapa saja. Cerita-cerita pribadi yang menyentuh hati terus bermunculan. Seorang ayah yang pernah meninggalkan keluarganya kini kembali dan meminta maaf di hadapan istri dan anaknya, tepat di ruang doa itu. Seorang remaja yang hampir terjerumus ke dunia narkoba mengaku merasa ditahan untuk melangkah lebih jauh setelah ia berdoa di depan patung. Kesaksian-kesaksian ini semakin memperkuat keyakinan bahwa mukjizat tidak hanya terjadi pada benda mati, tetapi hidup di dalam perubahan manusia. Namun, tidak semua pihak menyambut fenomena ini dengan hati terbuka. Ada kelompok yang menuduh bahwa peristiwa air mata hanyalah rekayasa, dengan tujuan untuk menarik keuntungan finansial. Tuduhan ini sempat memicu perdebatan panas di media sosial. Beberapa jurnalis bahkan mencoba menyelidiki dari dekat, memeriksa patung, dan berbicara dengan ahli. Hasilnya tetap tak ada bukti yang membenarkan tuduhan tersebut. Justru, banyak yang mengakui bahwa patung itu secara fisik tak memiliki mekanisme untuk mengeluarkan air. Di tengah badai tuduhan, warga desa tetap bersatu. Mereka sepakat untuk tidak meladeni perdebatan yang tak berujung. Kami tidak perlu membuktikan kepada dunia. Yang penting, hati kami sudah berubah. Ujar seorang warga senior yang pernah dikenal keras kepala tetapi kini menjadi salah satu relawan teraktif di gereja. Sikap tenang warga ini justru membuat banyak orang luar semakin kagum dan menghormati desa tersebut. Perubahan yang terjadi di desa bukan hanya dalam hal rohani. Solidaritas antar warga semakin kuat. Mereka membentuk tim relawan yang siap membantu peziarah yang kesulitan, seperti orang tua yang membutuhkan kursi roda atau anak-anak yatim yang datang sendirian. Bahkan, sebagian hasil sumbangan peziarah digunakan untuk membangun sekolah dan klinik kecil di desa. Mukjizat yang awalnya terlihat hanya di altar kini benar-benar menjalar ke seluruh pelosok desa. Pada malam-malam tertentu, warga mengadakan doa rosario keliling desa. Mereka berjalan sambil membawa lilin, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan berhenti di setiap sudut untuk mendoakan keluarga yang tinggal di sana. Pemandangan ini menjadi tradisi baru yang mempererat hubungan antar warga sekaligus menarik perhatian peziarah yang kebetulan datang. Banyak yang mengatakan bahwa suasana damai dan kebersamaan seperti ini jauh lebih menyentuh hati dibandingkan sekadar melihat fenomena patung menangis. Meski mukjizat masih menjadi daya tarik utama, Romo Samuel tak henti-hentinya mengingatkan bahwa inti dari semua ini adalah kasih. Ia sering berkata, air mata itu hanya permulaan. Mukjizat sejati adalah ketika kita bisa saling mengasihi meski berbeda. Kata-kata ini perlahan menjadi semboyan desa, terpasang di spanduk, di pintu rumah warga, bahkan tertulis di batu peringatan di halaman gereja. Pada satu sore, seorang anak kecil yang baru pertama kali datang ke desa bertanya polos kepada ibunya, "Ma, Yesus nangis lagi enggak?" Sang ibu tersenyum dan menjawab, "Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, Yesus senang kalau kita semua rukun." Percakapan sederhana ini terdengar oleh beberapa warga, dan mereka terdiam sejenak, menyadari bahwa pesan paling dalam dari semua peristiwa ini mungkin sesederhana itu, kesatuan hati. Seiring berjalannya waktu, fenomena patung menangis tidak lagi menjadi sekadar berita besar, tetapi bagian dari identitas desa. Bagi warga, ini adalah pengingat abadi bahwa di tengah dunia yang penuh kebisingan, masih ada ruang untuk keheningan, pertobatan,
dan kasih yang nyata. Dan di setiap tetesan air mata, baik yang mengalir dari patung maupun dari mata manusia, selalu tersimpan doa yang tak terucapkan, namun sampai kepada Tuhan.